Ya, selamat sore dimanapun berada. Kali ini kita belajar tentang appraisal. Appraisal yang dalam hal ini kita akan membicarakan tentang attitude. Nah, jadi seperti yang kita pahami, attitude itu kan sama dengan atau similar dengan sikap. Nah, kalau bicara dengan sikap, berarti ada hal-hal yang bisa kita tarik dari penilaian terhadap perilaku atau suatu fenomena yang kita lihat. Nah, jadi kalau kita bicara dengan attitude atau sikap, itu kita bisa kategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah ya, emosional. Yang kedua, itu berkaitan dengan etika. Oke. Yang ketiga, itu berkaitan dengan estetika. Oke, baik. Saya akan tulis di papan ya supaya apa konsep yang bisa dipetik dari attitude atau sikap itu. Oke, baik. Oke, kalau kita bicara dengan attitude. Attitude ya, attitude. Ini bicara dengan sikap. Sikap itu kan sikap itu akan menimbulkan yang pertama itu adalah, oh saya nggak setuju ya, oh itu bagus ya, oh itu jelek ya, puyeng saya puas, itu berkaitan dengan emosi. Ya. Kalau kita bicara dengan emosi, ya, berarti kita bicara dengan rasa afeksi. Suka nggak suka, suka nggak suka. Ini namanya afeksi. Ya, jadi suka nggak suka. Terus contohnya begini, kalau kita melihat secara kata sifatnya atau adjektifanya itu bisa misalkan begini ya, puas, senang, bangga, sedih, dan seterusnya. Ini dalam bentuk afeksi. Afeksinya itu kan emosi. Apakah menggunakan adjektif seperti ini? Bisa. Tetapi kita juga menggunakan cara yang lain dalam bentuk verba. Nah, contoh begini. Saya mengatakan senang. I love that man. Nah, I love. Love-nya di sini beda dengan senang. Ya, senang di sini kan sudah berkatakan dengan adjektiva. Ya, I love that man. Love-nya ini ada termasuk verba. Ya, verba. Di sini verba. Ya, verba di sini. Verba di sini dia tergolong proses mental. Mental apa? Mental afeksi. Nah, jadi konsepnya itu menyatakan emosinya itu bisa dalam bentuk emosi, dia bisa dalam bentuk verba, bisa dalam bentuk kata sifat. Kalau kata sifatnya itu berarti itu berasal dari kata proses relasional. Ya, kita tahu proses relasional itu adalah beratribusi antara subjek yang kita sebut dengan karir itu ya, itu akan beratribusi dengan adjektiva itu sendiri. Contohnya begini, saya
senang. Senangnya di sini dia akan beratribusi. Ya, ini namanya proses relasional. Ini secara sintagmatik ini berbeda. Sintagmatik seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sintagmatik itu subjeknya terbentuk dari mana? Perbanya itu terus ini ada predikat. Predikatnya terbentuk dari apa? Apakah dia perba atau apa? Nah, itu kalau di sini kan kalau dalam bahasa itu kan ini bahasa kopular namanya. Kenapa? Karena apa? Karena perbanya di sini tidak ada sehingga di sini disebut dengan klausa adjektiva. Nah, dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan klausa adjektiva. Tetapi masih ada perba masih ada perba di sini yang kita sebut dengan bahasa kofula. Begitu. Ya, kita sebut dengan bahasa kofula di sini. Nah, sehingga secara sintagmatik itu berbeda, tetapi paradigmatik ada. Nah, ini kita sebut dengan bahwa kerjanya SFL itu duanya bisa dalam bentuk paradigmatik dan kontingent. Ini harus gitu. Ya, jadi sintagmatik dan paradigmatik. Nah, inilah caranya menentukan bahwa ini adalah berkaitan dengan afeksi. Nah, oke, saya nanti sekilas saja dulu. Kemudian ada yang disebut dengan etika. Nah, kalau sudah ada etika berarti bicara dengan kaidah-kaidah itu benar atau tidak. Salah atau benar gitu deh. Dibalik sekarang. Benar atau salah? Salah atau benar? Begitu. Ya. Nah, itu etika. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan lagi yang lebih rinci. Nah, jadi kalau etikanya itu berkaitan dengan ini orang ini salah. Apa dasarnya mengatakan itu salah? Apa dasarnya orang itu? Nah, berikutnya ini ada estetika. Nah, jadi makanya begini, ketika kita melihat seseorang itu atau fenomena itu, berarti kita sudah bisa melihatkan dari segi bagaimana emosi itu, apa senang enggak. Terus etikanya itu gimana? Dia nanti etika itu ada dua, ada social sanction, ada namanya social esteem. Nah, bagaimana kira-kira seperti apa? Kemudian estetikanya begini, estetika itu sejauh mana seninya? Karena begini, bicara itu juga perlu seni. Cara ngomong itu perlu seni. Ngomongnya apa? Bagaimana kita berbicara supaya memuaskan orang. Itu disebut dengan juga estetika. Oke, baik. Saya akan masuk saja dengan emosi. Saya akan masuk dengan emosi. Ya. Nah, jadi saya akan langsung saja ke contoh. Contoh.
Coba perhatikan itu. Coba perhatikan ini. Saya belajar bahasa Inggris 3 bulan. Saya melanjutkan untuk peningkatan yang lebih dalam. Saya tidak ingin pengetahuan saya setengah-setengah, sehingga orang-orang tidak ragu ya. Orang-orang tidak ragu ya, tidak ragu dengan kemampuan saya. Ya, sebaliknya jika saya bisa berbahasa Inggris, orang-orang akan selalu mendengarkan saya dengan setia. Kalau kita bisa melihat dari attitude, nah attitude yang dalam hal ini kita bicara emosi dulu. Nah, ya, kita lihat ini ada emosi. Nah, kalau kita melihat dari sini kira-kira yang mana ya yang bisa dilihat itu? Ya, yang bisa dilihat. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus menggunakan sintagmatik dan paradigmatik. Sintagmatik itu, oh ini kata sifat. Kalau ada kata sifat, curigai dia. Sekarang fungsinya lihat apakah dia masih kena emosi itu enggak. Kalau enggak kena berarti buang. Begitu namanya sintagmatik. Ya, nah, pertama kita uji dengan sintaknya. Sintaknya seperti apa? Ya, sintaknya seperti apa dia? Apakah dia termasuk ejektiva? Apakah dia verba atau apapun itu namanya sintagmatik. Kemudian kita lihat benar enggak? Ini kok benar nggak berkaitan dengan emosi? Kalau dia benar, kita lihat secara mantiknya itu namanya paradigmatik. Kalau keduanya nggak nyambung, buang. Ya, kalau keduanya tidak nyambung, buang. Tetapi kalau dia satu saja nyambung, misalkan sintagmatik, kita uji dulu dia. Ya, uji dulu dia. Sekarang begini, saya belajar bahasa Inggris 3 bulan. Nah, jadi kita di sana tidak ada menyatakan emosi. Di sini nggak ada emosi. Saya belajar bahasa Inggris 3 bulan itu nggak belajar emosi. Kemudian saya melanjutkan untuk peningkatan yang lebih dalam. Nah, ini kata melanjutkan di sini. Nah, ini dia melanjutkan untuk peningkatan. Ini berkaitan dengan waktu melanjutkan. Ini namanya proses relasional. Ya, ini proses relasional namanya. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu. Tetapi mengandung rasa puas. Begitu. Kalau nggak puas, bagaimana melanjutkan? Kalau bayangkan, orang itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya karena ada rasa puas. Kalau tidak merasa puas, tidak mungkin melanjutkan. Begitu juga kalau orang itu tidak puas, ya sebaliknya tadi orang itu kalau dia puas tidak mungkin melanjutkan. Orang itu melanjutkan karena ada rasa puas. Begitu deh. Jadi bolak-balik karena dia saling mempengaruhi. Inilah yang saya sebut dengan emosi. Tetapi emosinya itu direalisasikan dengan proses relasional. Nah, makanya kajiannya seperti tadi. Oh, ini sintagmatiknya apa? Sintagmatiknya ada verba. Verba apa? Ya, verba apa? Ya, kita lihat sekarang secara paradigmatik. Oh, ini berkaitan dengan waktu. Karena waktunya sudah habis 3 bulan. Kemudian lanjutkan lagi. Itu namanya paradigmatik. Ya, paradigmatik. Nah, jadi intinya saya melanjutkan, berarti saya puas. Nah, maka dari itu saya ingin peningkatan yang lebih dalam. Begitu secara klausa kongruennya. Saya puas, kemudian saya meningkatkan yang lebih dalam. Betul, itu namanya klausa kongruen. Ya, saya tidak ingin
Nah, saya tidak ingin, ini harapan. Ingin pengetahuan saya setengah-setengah. Nah, inginnya di sini berarti kan menyatakan ketidakpuasan. Sama dengan ini, coba ganti. Saya tidak puas pengetahuan saya setengah-setengah. Oh, berarti juga menyatakan kepuasan. Begitu. Ya, menyatakan kepuasan. Kenapa? Karena berkaitan dengan emosi. Coba saya ganti. Saya tidak puas. Ya, pengetahuan saya setengah-setengah gitu gantinya. Ketika cocok diganti, oh, ini dia namanya paradigmatik. Ini dia termasuk proses mental yang berkaitan dengan harapan. Berarti harapan itu juga bisa dikategorikan sebagai emosi. Emosi apa? Emosi ketidakpuasan atau kepuasan. Sekarang kan tergantung konteksnya. Sehingga orang-orang tidak ragu. Ragunya di sini kan menyatakan juga puas. Kepuasan coba ganti sehingga orang-orang tidak puas, ya tidak puas dengan kemampuan saya. Ya. Jadi coba berarti kan bicara dengan berarti kan ketidakpuasan berarti sama dengan puas jadinya di sini puas. Jadi orang-orang puas dengan kemampuan saya. Begitu. Ya. Orang-orang puas dengan kemampuan saya. Nah, sebaliknya, ini kan klausa ini dia klausa parataktik ekstensi yang menyatakan pengurangan. Ya, jika saya bisa, bisa berbahasa Inggris, jika saya bisa berbahasa Inggris, orang-orang akan selalu mendengarkan dengan setia. Dengan setianya di sini begini, coba ganti. Jika saya berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris, orang-orang akan selalu mendengarkan saya dengan puas. Berarti ya, jadi dengan puasnya ini dia disebut dengan adverb atau adjunct, begitu loh. Ya, tidak serta-merta menggunakan adjektiva, begitu ceritanya. Ya, silakan ada pertanyaan dulu sebelum saya hapus. Silakan. Silakan. Tidak ada, Pak. Nah, paham ini paham apa yang saya jelaskan ini paham? Iya, Pak. Oke. Nah, ini baru bicara ke puas begitu kan? Nah, jadi salah satu kembali lagi. Salah satu bagian dari emosinya itu mesti bicara dengan kepuasan. Nah, begitu. Salah satu bagian itu adalah kepuasan. Sekarang kita lihat Ya, sekarang kita lihat apa saja sih bagian dari emosi. Nah, saya ulangi lagi sebelum saya masih bicara dengan emosi yang lain. Nah, ini kan bicara saya belajar bahasa Inggris 3 bulan. Ini netral. Kita tidak bisa dapat informasi dari apa-apa di sana karena tidak bicara dengan masalah kepuasan, gedega kepuasan atau apapun di sana. Ya. Kemudian saya melanjutkan kembali lagi. Kenapa teman-teman melanjutkan belajar bahasa Inggris lagi? Karena intinya puas. Coba nggak puas, dosennya galak misalkan. Ya, dosennya galak. Saya juga sering mengalami seperti itu. Sehingga apa yang saya inginkan tidak terwujud karena tidak rasa puas. Sehingga ujung-ujungnya tidak melanjutkan untuk mendalami yang lebih dalam. Nah itu. Jadi saya tidak inginnya di sini. Coba ganti. Saya tidak puas. Nah, jadi inginnya di sini dia proses mental. Di sini adalah menyatakan emosi. Ya, saya tidak ingin setengah-setengah sehingga orang-orang tidak ragu. Coba tidak ragu digantikan dengan orang-orang puas. Iya, puas. Oh, berarti adjektif dengan kemampuan saya. Nah, sebaliknya
Jika saya bisa berbahasa Inggris, jika saya bisa berbahasa Inggris, itu belum kelihatan ada emosi di sini. Ya, orang-orang akan selalu mendengarkan dengan setia. Intinya begini, kalau nggak ada puas, nggak mau dia setia. Kenapa orang itu tidak setia? Karena nggak puas. Itu logika berpikirnya. Makanya begini, untuk memahami itu, ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu adalah bahasa, ya, bagaimana bahasa itu sintaksis seperti apa. Kemudian kita bicara dengan paradigmatiknya itu. Melalui apa? Melalui logika caranya. Ya, melalui logika. Oke. Silakan dulu sebelum saya yang emosi yang kedua berikutnya. Silakan. Atau ini perlu dicatat atau gimana? Silakan. Sudah, Pak. Sudah dicatat, ini dicatat tuh gimana? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, saya lanjut. Saya lanjut. Saya lanjut dengan yang berikutnya. Coba perhatikan ini.
Coba kita lihat ya klausa yang ada di papan. Gunung Semeru meletus hari Sabtu. Para warga yang tinggal di sekitar daerah itu sangat panik dengan situasi itu. Mereka tergesa-gesa meninggalkan kampung mereka. Harta benda tidak diselamatkan karena warga tidak sempat memikirkan tentang harta, tetapi memikirkan keselamatan jiwa dan raga. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau kita bisa melihat. Gunung Semeru meletus hari Sabtu. Ya, jadi itu ya. Jadi itu belum ada yang menandakan bahwa itu ada emosi. Para warga yang tinggal di sekitar itu sangat panik. Nah, di sini namanya sangat panik. Nah, kita sangat panik, kita garis bawahi dulu. Dengan situasi itu mereka tergesa-gesa. Nah, juga ini meninggalkan kampung. Harta benda tidak diselamatkan. Ya, ini. Ya, warga tidak sempat memikirkan tentang harta benda, tapi memikirkan tentang keselamatan. Ini sudah bicara. Nah, ini ketahuan sekali bahwa ini paniknya ini bicara dengan apa? Bicara dengan keselamatan. Ya, paniknya di sini bicara dengan keselamatan. Kalau panik pasti ada sesuatu yang bicara dengan keselamatan. Begitu ya. Panik ini merupakan contoh dari keselamatan. Tanya. Terus tergesa-gesa, orang kenapa? Karena dia memang ada yang sesuatu yang dicari. Itu apa? Keselamatan. Ini namanya juga berkaitan dengan tergesa-gesa keselamatan juga. Nah, sekarang bedanya di mana? Kalau di sini berkaitan dengan adverb atau ejang. Kalau di sini berkaitan dengan ejang. Kalau di sini berkaitan dengan circumstance. Nah, itu sangat panik. Sangat paniknya di sini adalah proses relasional. Terus tergesa-gesa ini adalah circumstance ejang ya gitu loh. Circumstance ejang. Begitu. Dia meninggalkan. Nah, ini juga bicara dengan keselamatan. Ini dalam bentuk perba. Ya, ini dalam bentuk bukan perba, tetapi nominalisasi. Nah, nanti ini dijelaskan juga bahwa emosinya itu ya berkaitan juga yang kita sebut dengan safe ya, dalam Martin itu mengatakan safe ya, ada safe dan unsafe, itu selamat dan ketidakselamatan. Nah, di sini keselamatan itu tidak selalu diujarkan atau tidak selalu direalisasikan dengan perba selamat. Tetapi juga bisa direalisasikan dengan seperti ini, adjektiva, ini ada adverbia atau disebut dengan ejang. Ini sebut dengan perba di sini nominalisasi. Dia grup nomina, dia begitu. Nah, jadi sudah dua bagian ya yang kita bisa ambil. Emosi itu bisa berkaitan dengan satu berkaitan dengan yang pertama itu adalah yang pertama disebut dengan tadi itu kepuasan, yang kedua keselamatan. Nah, yang ketiga ini kita akan bicarakan lagi. Ya. Silakan dulu pahami dulu bahwa ini adalah paniknya ini menyatakan di adverb
Adjektif ini adalah adverb. Adverb apa? Tergesa-gesa, berarti secara tergesa-gesa. Itu apa artinya? Bahwa itu menunjukkan bahwa itu berkaitan dengan cara orang meninggalkan kampung. Berarti kalau orang itu balik gantikan, mereka meninggalkan kampung dengan santai, berarti tidak ada situasi gawat, tidak ada situasi panik, begitu intinya. Kenapa mereka tergesa-gesa? Mereka berbicara dengan panik, berarti mereka bicara dengan kepanikan, begitu intinya. Ya, kalau mereka nggak panik, tidak tergesa-gesa. Gitu ya. Karena ada panik, berarti tergesa-gesa. Coba mereka dengan santai meninggalkan kampung, berarti tidak ada yang panik. Ya, ya kecuali harta benda tidak diselamatkan. Oh, berarti dia verba. Ya, verba. Paham apa yang saya katakan? Nah, paham? Iya, Pak. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Karena warga tidak sempat berpikir tentang sipil. Jadi begini juga tidak sempat berpikir. Nah, jadi begini lagi. Ini juga seperti itu. Tidak sempat berpikir. Itu tidak sempat diperpikir, itu direalisasikan dengan klausa. Coba coba kalau sempat berpikir. Berarti kan santai. Kenapa tidak sempat berpikir? Kenapa tidak sempat berpikir? Karena situasi panik. Begitu intinya. Jadi sudah saya katakan tadi dari adjektiva, dari adjang, sekarang tadi tidak sempat berpikir, itu dari klausa, yang terus dari verba, yang terakhir dari nominalisasi. Begitu. Kenapa disebut dengan nominalisasi? Karena awalnya kan selamat. Ya, ada selamat, berarti kan ada keadaan, keselamatan. Itu mengalami nominalisasi. Ya. Ya, oke. Paham ini saya baru dua contoh yang saya jelaskan, paham? Iya, Pak. Baik. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke yang ketiga. Belum ada, Pak. Oke. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau untuk berbicara sikap itu berarti bicara emosi. Emosi itu yang kita sudah pelajari itu adalah yang pertama emosi dengan kepuasan, yang ketiga bicara dengan keselamatan, ya. Ya, keselamatan. Nah, yang ketiga coba kita lihat sekarang, ya. Yang ketiga itu bicara dengan kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Disebut dengan worried, ya. Yang disebut dengan worried. Ya, ini kekhawatiran. Kekhawatiran ini contoh
Oke. Saya harus mengumpulkan tugas sore ini. Nah, ini ada kata rasa harus. Ya. Jadi harus berarti kata harusnya di sini itu berkaitan dengan modalitas. Kalau dia kata harus berarti ada rasa khawatir. Khawatir begitu. Karena saya santai mengumpulkan tugas ini berarti tidak ada yang rasa khawatir. Saya harusnya ini berarti kenapa harus? Berarti ada sesuatu yang mendesak. Membuat saya khawatir. Begitu namanya. Jadi modalitasnya di sana ya menunjukkan makna ada rasa khawatir. Saya harus mengumpulkan tugas sore ini. Ya, hari ini adalah batas akhir. Nah, ini biasa ya pengumpulan. Ya, ini mengumpulkan, ini juga harus mengumpulkan. Ya, harus mengumpulkan ini. Ini pengumpulan di sini, coba nggak ngumpul, ada rasa khawatir. Ya, jadi intinya pengumpulan itu menunjukkan sesuatu yang menjadi kewajiban sebagai mahasiswa. Kalau bayangkan, kalau mahasiswa nggak ngumpul, apa yang rasa khawatir tidak lulus, gitu ya. Nah, di pengumpulan tugas, sebenarnya ya. Ya, pengumpulan tugas sampai di sini ya. Pengumpulan tugas ini merupakan rasa khawatir. Ya, saya khawatir internet ini udah ini dilakukan dengan apa namanya? Adjektiva. Saya khawatir internet tidak jalan. Saya kirim sebelum jam 6 hari ini. Saya menjawab semua pertanyaan ya, semua pertanyaan yang diajukan oleh. Jadi saya menjawab. Kalau tidak menjawab ada rasa khawatir begitu. Nah, intinya namanya rasa khawatir itu, kekhawatiran itu, rasa khawatirnya itu berarti berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa namanya? Modalitas adjektiva menjawab. Coba kita nggak menjawab ketika ada pertanyaan kita nggak menjawab, ada rasa khawatir. Rasa khawatir apa? Rasa khawatir tidak lulus. Begitu. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Nah, jadi sudah 3 hal dari emosi itu yang bisa dilihat. Pertama kepuasan, keselamatan, dan kekhawatiran. Ya, lagi satu kesenangan atau happy ya. Kesenangan keempat, berarti ada 4. Ada 4 yang berkaitan dengan emosi. Yang pertama itu adalah kepuasan. Yang kedua itu ada keselamatan. Yang ketiga itu adalah kekhawatiran. Yang keempat itu adalah kesenangan. Misalkan I'm happy, udah senang. I'm happy. Saya tidak senang, saya tidak bahagia. Udah itu anak happy. Nah, jadi apa namanya? Jadi itulah ya bagian-bagian dari emosi. Nanti kita akan lanjutkan di yang kita sebut dengan judgment. Ya, judgment itu nanti berkaitan dengan sosial, penilaian sosial. Nah, segitu dulu ya dengan kuliah ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya berkaitan dengan judgment.